Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur, memasuki hari ketiga bulan Ramadan. Ini siaran kajian pertama di bulan Ramadan ya. Karena itu topiknya tentang buka puasa, tentang sahur. Nah, saya akan membawakan usulan tentang bagaimana agar kita di dalam memasuki bulan Ramadan ini menjalani puasa itu dengan lancar. Ada dua usulan saya. Begini dulu. Pertama adalah bagaimana menjaga kesehatan jasmani, lalu kedua menjaga kesehatan ruhani. Kesehatan jasmani pertama, 1A. 1A adalah menjaga pola makan. Nah, ini yang seringkali keliru itu loh. Gini loh. Puasa itu yang pertama adalah untuk menahan yang paling dikenal orang, puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum sejak fajar sampai tergelamnya matahari, kan gitu. Ya kan? Berarti kan mengurangi makan minum tuh. Harusnya kan begitu. Gitu. Nah, harusnya ketika kita mengurangi makan dan minum, itu kita kemudian berarti konsumsi makanan dan minuman berkurang. Kan begitu. Maka biar kita itu menjaga kesehatan, pola makan dan minum, itu harus benar-benar kita kurangi justru. Bukan ditambah. Maka untuk menjaga kesehatan jasmani yang pertama adalah menjaga pola makan. Nah, pertama, sahur. Sahur itu dulur, banyak orang yang melalaikannya, melupakannya. Padahal sahur itu bukan tentang makanan saja. Sahur itu bukan tentang, kan banyak itu orang yang, makanya saya bela-belain bangun sahur. Selain memang ya memberikan tambahan nutrisi biar stamina besoknya itu kuat. Maka makan di malam sahur itu tidak harus banyak-banyak, malah tidak baik. Saya menyarankan makan sahur atau bangun sahur cukup dengan 1 liter atau minimal setengah liter air hangat. Pertama. Yang kedua, madu 1 sendok. Ketiga, tambahi buah, entah pisang atau kurma. Itu sebenarnya sudah cukup. Itu nutrisi itu betul. Ya, ini pengalaman saja sih. Ya. Nah, sahur itu setelah itu kemudian sikat gigi. Biar apa? Paginya ababnya agak bau. Gus, bau mulutnya orang puasa kan minyak kasturi, kata anak hadis. Ya, minyak kasturi nanti di akhirat. Kalau di sini ya enggak, tetap aja bau. Nah, bagaimana cara menjaga? Rasulullah juga mengajarkan. Kalau di masa Rasulullah belum ada sikat gigi, ada siwak. Siwak itu dari kayu yang memang bisa membuat mulut lebih sehat. Nah, kita sekarang nggak pakai siwak, tetapi pakai sikat gigi. Sikat gigi. Supaya tidak ada sisa-sisa makanan. Selain agar besoknya nggak menjadi makruh karena masih ada sisa makanan yang mungkin tertelan pada saat kita puasa, juga untuk menjaga bau mulut. Gitu loh. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersih, suci. Dijaga. Setelah itu kemudian minum lagi. Nah, itu nanti insya Allah bakteri yang bisa membuat bau mulut tidak baik itu masuk. Nah, setelah itu kemudian pola makan yang selanjutnya adalah pada saat buka puasa. Pada saat buka puasa, dulur, itu bukan ajang dendam. Jadi, jangan keburu-buru. Begitu dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, mau apa? Cola. Apa? Oh, es buah. Es degan, segala macam jenis es, cendol, ini apa ini? Selain secara kesehatan tidak bagus karena perut kita setelah kosong langsung diberondong, itu juga menunjukkan kita nggak wanahan nafsa anil hawa. Hilang substansi puasa. Wong puasa as-shaumu atau asyamu itu artinya menahan diri kok.
dadak pada saat buka kemudian kon, ayo kamu. Enggak gitu. Konsepnya enggak begitu. Sehingga apa? Pada saat pola makan untuk jaga kesehatan itu Rasulullah sering ketika puasa itu cukup takjil dulu. Apa? Ya laki-laki begitu, air putih hangat. Baiknya jangan es. Panas Gus. Lah iya. Oh, namanya juga untuk kesehatan kok. Ayo, siapa di antara dulur-dulur yang kalau buka pasti es? Sebaiknya air hangat. Saya bukan dokter, tapi pengalaman pribadi saya begitu perut kosong dikasih air hangat itu bagus. Lalu kemudian laki-laki apa? Buah. Saya menyarankan laki-laki pisang yang paling bagus untuk pencernaan pada saat perut kosong. Baru kemudian apa? Apa? Gorengan. Aduh, jangan lur. Jangan gorengan. Nggak marem ya kalau nggak gorengan. Udah gorengan dikasih ceplosan lombok, ya sudah. Nggak gorengan, apa? Buah. Kurma juga boleh. Kalau nggak ada kurma ya pisang. Kalau nggak ada ya apa gitu. Nah, setelah itu segeralah sholat. Biar apa? Nah, kalau kemudian sini makanan semua ditumpuk gitu, dimakan semua, sholat maghribnya telat. Gitu loh, dulur. Makanya ini ada kaitan antara menjaga kesehatan, 1A tadi menjaga kesehatan, pola makan terutama. Jadi baru setelah itu maghrib, setelah maghrib baru kemudian makan yang nasi atau apa monggo. Nah pada saat sholat maghrib juga jangan ingatnya makan. Gus, yang benar itu gimana sih Gus? Makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Gitu katanya. Berarti makan dulu dong, biar nggak inget pada saat sholat nggak inget makan. Apa om pada saat makan dulu ya nanti sholat tetap inget makan. Kok itu tadi yang brownies saya belum diicipi gitu. Jadi tergantung itu. Ya, ikuti Rasulullah. Jadi takjil dulu biar perut nggak kaget. Setelah sholat maghrib makan pun jangan ngawur. Sesuaikan dengan sebelum puasa. Kalau sebelum puasa ini perut kita terbiasa cuma singkong apa ya sudah, nggak usah pakai yang aneh-aneh sekarang mentang-mentang puasa terus menunya jadi berubah kayak menu orang Londo. Nggak usah. Kok ujuk-ujuk ada spaghetti, ada burger, ada, nggak usah aneh-aneh. Ujuk-ujuk terus kemudian minumannya jadi ada minuman apa? Makanannya dicampur mayones apa segala nanti perutnya kaget. Terus biasa aja lah, apalagi makna puasa memang menahan diri. Itu pola makan. Lalu jaga kesehatan jasmani yang B, 1B adalah pola istirahat. Pola istirahat. Ketika istirahat itu menjadi penting supaya apa? Kita juga bisa beribadah dengan enak. Pertama, tidur malam. Istirahat malam itu sebaiknya jangan lebih di atas jam 10, apalagi jam 11 ke atas. Maksimal jam 11 sudah harus tidur. Kenapa begitu? Rasulullah itu sunnahnya pada saat puasa Ramadan selalu tahajud malam. Selalu. Maka biar tahajud malam, kalau witah di sini sekitar jam 4 ya, atau setengah 4. Kalau wib mungkin sekitar jam 3 atau setengah 3. Itu nanti kalau kita tidurnya jam 10, maka 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sudah 5 jam. Tubuh kita, metabolisme tubuh kita itu paling membutuhkan istirahat yang kualitas. Itu paling 5 jam. Nah kalau sudah 5 jam kualitas bener, asal tidurnya nggak mikir aneh-aneh, apalagi mikir utang, nggak rasido tidur. Nggak mikir ada-ada, tidurnya berkualitas, insya Allah ketika malam bangun, tahajudnya itu fresh. Tahajudnya bisa lebih kuat, khusyuk. Gitu loh. Maka upayakan tidur jangan sampai malam-malam. Begadang jangan tidur malam-malam. Jangan terlalu, kalau nggak benar-benar karena ada emergency situation, kita tahajud. Supaya apa? Ada bisa fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mencari maqaman mahmuda ini loh dengan cara menjaga kesehatan, pola istirahat kita. Dah malam tahajud. Begitu malam sudah, begitu malam tahajud langsung lanjut wiritan, kemudian sampai sholat fajar. Ya toh, 2 rakaat fajar sebelum subuh itu, setelah itu langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan tidur, dilarang.
Rasulullah bersabda, orang yang tidur ba'da subuh itu bisa berpotensi fakir. Bukan hanya fakir harta, tapi juga fakir ilmu. Hindari. Lalu gimana, Gus? Ya sudah, pakai bergerak. Pakai bergerak. Entah itu apa, bersihin apa, entah pokoknya pakai bergerak lah. Kalau enggak ya pakai wiritan atau pakai tadarus. Kalau enggak ya sudah jalan 30 menit agar tubuh kita ini bergerak. Jangan tidur. Nah terus kapan Gus ngantuk? Ada waktunya. Rasulullah juga menganjurkan tidur sebelum duhur, tapi 1 jam sebelum duhur. Nah di situ. Tapi hati-hati, jangan sampai misalnya duhur jam 12 siang, terus jam 12 kurang seperempat tidur. Nah ini sengaja ini, nanti kebablasan. 1 jam sebelumnya, sehingga ketika duhur fresh lagi. Itu sebagai ganti tidur setelah subuh, nggak boleh. Lalu jangan tidur setelah asar. Kata Nabi, orang yang tidur setelah asar itu berpotensi gampang hilang ingatan atau ingatannya tumpul. Menjadi orang yang bodoh, bingung, kata Nabi. Itu juga dihindari. Demikian pula tidur habis maghrib, itu menjadi tubuh tidak sehat. Nah, satu, kesehatan jasmani, pola tidur dan pola makan, pola istirahat dan pola makan. Nah, kita jaga. Lalu yang kedua adalah jaga kesehatan psikis atau rohani. Pertama, jangan mikir aneh-aneh yang berat-berat pada saat Ramadan. Wes, ambisinya dikurangi. Supaya apa? Kita bisa lebih menjadi hati yang mutmain. Mutmain? Yang tenang. Apa-apa yang kemarin agak di slowing down, dikurangi lah, dikendali. Yang kedua, dari jaga kesehatan psikis, jangan arep-arep buka puasa. Jangan arep-arep buka puasa. Wes biarin. Jangan arep-arep buka puasa. Tetapi apa? Yang ketiga, harap-haraplah diterima ibadah kita. Jangan harap-harap buka puasa. Karena nanti kalau harap-harap buka puasa, ibadah kita itu nggak ikhlas gitu loh. Jam berapa kira? Jam berapa kira? Emang kenapa jam dilihat berkali-kali? Ya tetap akan seperti itu. Jadi harap-haraplah apa? Diterima oleh Allah. Berharaplah ampunan dan ridha Allah. Lalu gimana Gus? Psikis kita agar kita kuat. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bekerja tetap jalan. Loh, Rasulullah Muhammad SAW pada saat perang Khandaq itu di bulan Ramadan itu menggali parit keliling Madinah itu pada saat puasa Rasulullah. Tidak ada puasa kemudian dijadikan justifikasi, apalagi permisivisme untuk kemudian lele-lele, enggak bisa, enggak boleh puasa dijadikan justifikasi untuk kemudian bermalas-malasan. Tetap harus kegiatan, semangat. Lalu pakai banyak berwirid agar jasmani kita, ruhani kita kepada Allah. Dengan cara apa? Harapkanlah ridho dan ampunan Allah. Yang kelima, jangan ribut karena mudik, apalagi ganti baju. Boleh mudik, boleh beli baju, tapi jangan jadikan itu prioritas sehingga apa saja. 5, nanti di rumah kita pakai suguhan apa saja. 6, toplesnya ganti, enggak gitu kan. 7, pakai baju warna apa. Aduh, akhirnya kita mengharap mengurusin itu sampai tadarusnya keleleran, belum dapat 1 juz pun, sampai tarawihnya juga keleleran. Nah ini yang bikin beban pikiran sehingga kesehatan rohaninya nggak terjaga. Maka dulur, ayo kita benar-benar biar khusyuk Ramadan kita. Maka dengan cara itu tenang. Kalau mampu, mudik. Kalau mampu, beli baju. Kalau enggak, ya enggak usah. Toh orang kalau baju yang tahun lalu sampean pakai untuk silaturahmi, orang enggak akan, ini baju tahun lalu. Enggak, wis lah, enggak apal. Apalagi di sepatu ditinggal di luar kok. Nah ini, ayo kita kembangkan satu Ramadan yang benar-benar nikmat, yang benar-benar tenang, yang benar-benar bisa kita jadikan peningkat kualitas jasmani maupun rohani kita.
Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan selalu dalam tiap hari kita, tadarus kita sudah dapat berapa juz, sedekah kita sudah kepada siapa saja, dakwah kita sudah tentang apa saja, dan ibrah serta teladan kita sudah tentang kepada siapa saja. Itu yang kita perlu hitung dalam Ramadan kali ini.